Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu terpukau sama sebuah pertunjukan tari, tapi pas mau cerita, bingung jelasinnya gimana? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan belajar membaca tarian bukan cuma pakai perasaan, tapi juga pakai pikiran, dengan sebuah kerangka yang sederhana tapi bener-bener ngebantu. Kita tuh bisa ngerasain banget keindahannya, energinya, ceritanya. Tapi begitu ada yang nanya, bagian mana yang paling kamu suka? Kita seringnya cuma bisa jawab, pokoknya bagus aja gitu. Nah, pembahasan kali ini bakal ngasih kamu kosakata buat ngejelasin kenapa tarian itu bagus. Dengan lebih detail dan pastinya lebih percaya diri. Dan ini dia alat bantu kita. Anggap aja peta pikiran ini sebagai panduan utama kita sepanjang pembahasan. Peta ini memecah sebuah tarian jadi 4 bagian utama yang akan kita kulik satu persatu, biar kita bisa lebih dalam lagi memahami setiap keajaiban yang terjadi di atas panggung. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari elemen yang paling fundamental dan paling hidup. Karena ya segala sesuatu dalam tari itu dimulai dan berpusat pada subjek utamanya, yaitu sang penari itu sendiri. Sekarang coba deh fokus ke bagian kiri atas dari panduan kita, yaitu penari. Jadi sebelum kita jauh-jauh menganalisis gerakannya, kita perlu kenalan dulu siapa sih yang bergerak. Ini jadi titik awal pengamatan kita. Jadi gini, waktu kamu nonton, coba deh mulai dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Siapa yang menari? Satu orang, berpasangan, atau mungkin rombongan? Terus, perhatikan interaksinya. Mereka gerak barengan atau justru saling berhadapan. Lihat juga karakternya. Gerakannya gagah kayak ksatria atau halus dan lembut. Nah, detail-detail kecil kayak gini tuh yang jadi fondasi cerita yang mau disampaikan. Oke, kita udah tahu siapa yang menari. Sekarang saatnya kita masuk ke jantung dari tarian itu sendiri. Yuk, kita bedah bahasanya, yaitu unsur gerak. Coba lihat lagi peta kita. Kali ini, geser pandangan kamu ke bagian kanan atas. Gerak. Kalau penari itu penceritanya, ya gerak inilah bahasanya. Disinilah kita bakal membedah gimana caranya tubuh bisa ngobrol tanpa keluar satu kata pun. Nah, ini kuncinya. Setiap gerakan itu bisa kita pecah jadi 3 elemen. Ruang, waktu, sama tenaga. Coba bayangin ya, seorang penari melompat tinggi. Itu artinya dia pakai level ruang yang tinggi dengan cepat, ini elemen waktu, dan mendarat dengan hentakan kuat. Nah, ini elemen tenaga. Sekarang, coba bayangin gerakan yang sama persis, tapi dilakuin rendah di lantai, pelan-pelan, dan mengalir lembut. Rasanya jadi beda banget kan? Nah, inilah caranya koreografer seolah-olah melukis dengan gerakan. Oke, dari apa yang kita lihat, sekarang kita pindah ke apa yang kita dengar. Unsur suara atau aural ini bisa dibilang detak jantung dari sebuah pertunjukan tari. Sekarang kita lihat cabang kiri bawah dari peta kita, yaitu aural. Penting buat diingat, suara itu bukan cuma musik pengiring loh. Seringkali, suara justru jadi sumber inspirasi atau bahkan jadi lawan bicara bagi gerakan si penari. Coba deh perhatikan, sumber suaranya tuh bisa macem-macem banget. Bisa dari alunan gamelan yang megah, bisa juga dari tepukan tangan atau hentakan kaki penarinya sendiri. Atau bahkan dari suara gemericik air sampai gemerincing gelang yang dipakai di kostum. Nanti kalau nonton lagi, coba deh tutup mata sebentar aja, terus fokus dengerin suara apa aja yang muncul. Oke, sekarang ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya, yaitu keseluruhan estetika visual yang membingkai tarian itu. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir dari panduan kita. Di pojok kanan bawah, tata visual. Ini tuh ibarat kanvas tempat tarian itu dilukis. Semua elemen yang melengkapi cerita di luar dari tubuh penari itu sendiri. Setiap elemen ini punya perannya masing-masing, bukan sekedar hiasan. Busana bisa nunjukin identitas. Riasan bisa menegaskan karakter wajah. Pencahayaan bisa menciptakan fokus dan membangun suasana. Dan properti, kayak selendang atau topeng, itu bisa jadi perpanjangan dari gerakan penari itu sendiri. Nah, kita udah bedah keempat komponen utamanya. Tapi keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi bukan saat elemen-elemen ini berdiri sendiri, tapi justru saat semuanya menyatu dalam sebuah harmoni yang indah. Dan inilah inti dari semuanya. Pertunjukan tari yang luar biasa itu bukan cuma kumpulan dari bagian-bagian yang bagus, tapi ini adalah sebuah sistem di mana setiap elemen saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain buat menciptakan satu pesan, satu emosi, satu pengalaman yang utuh. Jadi, pas kamu lihat peta ini lagi, jangan lihat ini sebagai 4 bagian yang terpisah.
Coba bayangkan ini seperti 4 aliran energi yang bertemu di tengah-tengah. Semuanya saling nyambung. Gerak merespon suara, kostum mempengaruhi gerak, dan pencahayaan menyorot si penari. Semuanya satu kesatuan. Jadi, lain kali kamu nonton pertunjukan tari, coba deh pakai kerangka ini. Tanyakan ke diri sendiri, apa ya yang paling menonjol dari tarian ini? Apa gerakannya yang presisi banget? Musiknya yang bikin merinjing? Atau mungkin visual panggungnya yang spektakuler? Nggak ada jawaban yang salah kok. Yang paling penting, sekarang kamu punya alat untuk memahami dan mengapresiasi seni tari di level yang jauh lebih dalam. Selamat menjelajah!